Shalom, selamat sore teman-teman semua, sahabat channel musik inspiratif. Jumpa lagi hari ini dengan saya. Dan seperti biasa di podcast hari ini, saya tidak sendiri teman-teman, sahabat channel musik inspiratif. Saya ada tamu spesial. Nanti kita akan sapa beliau dan berkenalan siapakah beliau. Tapi sebelum kita lebih lanjut memasuki podcast kita hari ini, saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih bagi teman-teman semua yang masih terus setia mendukung channel YouTube ini untuk terus berbagi inspirasi bagi kita semua. Dan teman-teman, beberapa pekan terakhir ini memang saya sengaja di studio channel musik inspiratif kita menghadirkan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi bagi kita, memberikan teladan, bahkan memberikan motivasi bagi kita, terutama dalam hal pelayanan dan lain sebagainya. Nah, sore ini secara spesial memang saya bersyukur dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang aktif juga melayani di salah satu gereja di Batam. Beliau juga lulusan sekolah teologi, benar ya, sarjana teologi, dan aktif pelayanan. Bahkan juga memang punya hati untuk setiap saat memang memberitakan Injil, dan sering juga duduk bersama untuk berdiskusi tentang Injil, tentang kebenaran dan lain sebagainya, terutama tentang berita-berita Alkitab. Nah, sore ini saya bersama-sama dengan beliau akan berdiskusi tentang banyak hal menyangkut dengan pelayanan dan juga tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung kami supaya kami terus bisa membagikan inspirasi-inspirasi yang baik bagi kita sekalian. Nah, kita akan masuk berkenalan dulu dengan narasumber kita sore ini, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Siapakah dia? Mungkin kita akan langsung dengar dari beliau. Beliau akan memperkenalkan diri dulu siapa dan kesibukan beliau hari-harinya seperti apa. Silakan, Pak. Ya, selamat sore semua. Baik, terima kasih atas kesempatan bagi saya dari Kamusan. Nah, mungkin bukan suatu kebetulan ya pada sore hari ini saya ada di tempat ini. Iya, betul. Ini luar biasa, ini satu anugerah yang besar bagi saya untuk bisa berdiskusi. Tapi pertama-tama saya memperkenalkan nama saya Seprianus Waimanu. Setri, oke. Asalnya dari Kupang. Wah. Saya orang NTT juga. Dan saat ini ada di Batam juga. Tinggalnya di Batam Center. Di Kampung Air. Di Kampung Air ya. Sudah menikah, Pak? Sudah. Berapa anak putra putri? 2, 1 cowok, 1 cewek. Nah, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Bapak lulusan dari STT mana, Pak? Saya lulusan dari STI Denpasar Bali. Oh, STII ya. Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Oh, mantap, luar biasa. Oke, nah boleh tahu sehari-hari kesibukan selain kerja, apakah ada aktif juga pelayanan atau seperti apa? Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan. Dan puji Tuhan dipercayakan sebagai komisaris. Wah, luar biasa. Di perusahaan itu. Dan itu salah satu anugerah yang terbesar. Luar biasa. Yang tidak pernah saya bayangkan bisa masuk ke situ. Itu karena semua karena Tuhan. Luar biasa. Jadi berarti selain sebagai hamba Tuhan, beliau juga puji Tuhan dipercayakan sebagai komisaris di salah satu perusahaan di Batam, dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, di sela-sela kesibukan bekerja di tempat Bapak bekerja saat ini, apakah juga aktif untuk melayani juga? Iya, saat ini kami melayani di salah satu gereja di Batam sini. Saya tidak perlu sebutkan namanya karena Pak Musa tahu. Iya. Karena Pak Musa sekerja pelayanan pernah kami sama-sama melayani. Melayani di gereja itu. Tapi saat ini mereka sudah keluar dari situ dan tinggal saya sendiri di situ. Dan puji Tuhan,
saya ini sambil bekerja hanya untuk membantu pelayanan di situ, karena kami rencana juga mau merintis. Wah. Kalau Tuhan buka jalan, kami mau merintis. Dan itulah doa kami untuk bisa merintis di Batam sini, karena saya tahu bahwa kalau Tuhan bawa saya ke Batam, pasti Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Iya, Bagi kami. betul. Nah, ini sesuatu yang luar biasa nih. Jadi memang Pak Sepri juga punya misi untuk merintis pelayanan. Sejauh apa sih Bapak melihat pelayanan yang akan Bapak rintis ini ke depan? Saya melihat pelayanan saya merintis ke depan karena sudah 6 tahun saya di Batam, dan saya melihat bahwa salah satu yang menjadi kendala adalah ajarannya. Ajarannya yang sehat, ya. Ajarannya tidak sehat karena rata-rata tidak alkitabiah. Rata-rata itu ajarannya itu apa, teologi kemakmuran. Rata-rata itu. Makanya membuat hati saya gimana ya? Apa punya beban untuk bisa betul-betul untuk merintis Pelayanan yang pengajarannya sesuai Alkitab, ya, yang Alkitabiah. Luar biasa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sepengetahuan Pak Sepri sendiri, seperti kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya di Batam, di tengah-tengah kesibukan orang bekerja, apakah memang masih ada peluang untuk merintis mulai pelayanan gereja atau persekutuan doa gitu? Atau Bapak mungkin sudah punya target tempat yang akan Bapak tuju untuk merintis pelayanan itu? ini kan hari-hari kesibukan, tapi saya punya target juga. Karena saya tidak mungkin hanya bekerja aja untuk dunia. Benar. Yang syarat terutama adalah untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya tamatan beliau juga. Benar. Nah, tidak mungkin saya harus bekerja hari-hari hanya untuk jasmani aja. Benar. Nah, banyak orang membutuhkan keselamatan di luar sana. Betul. Bagaimana untuk bisa merangkul mereka? Karena banyak hal yang saya bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita bertanya keselamatan, mereka tahu. Tapi kalau kita tanya mengenai firman Tuhan, itu mereka nggak ngerti. Padahal mereka itu orang Kristen sejak kecil, tapi sama sekali tidak mengerti firman Tuhan. Iya. Masalahnya di mana? Masalahnya di para gembala di gereja. Gembala dan pelayan di sana, ya. Dan pelayan-pelayan di gereja, karena tidak mengajarkan firman Tuhan secara biblikal, secara alkitabiah. Yang mereka ajarkan hanya untuk perut mereka, untuk cari duit dan duit. Dan kadang jemaat itu bingung. Mereka pergi gereja untuk mendengar firman Tuhan, tapi sampai di sana bukan firman Tuhan diajarkan. Yang diajarkan adalah materi. Nah, ini memang menjadi satu beban yang luar biasa, dan saya pikir ini juga menjadi beban dari semua orang. Apa yang menjadi kegelisahan hati dari Pak Sepri juga saya pikir mungkin juga dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan yang memang benar-benar mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesuai Alkitab, ya. Nah, balik lagi ke apa yang Pak Sepri sampaikan tadi tentang banyak pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang memang menyesatkan, boleh dibilang ya, tanda kutip. Artinya mengajarkan segala sesuatu tidak sesuai dengan konteks Alkitab dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang menjadi alasan sehingga kadang-kadang orang salah mengajarkan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu di mana, kira-kira? Apa yang menjadi kendala menurut Pak Sepri? Nah, menjadi kendalanya yang ada dua hal yang saya melihat. Karena saat ini saya berada di salah satu gereja. Itu yang saya mengamati, sudah lama saya mengamati itu. Hal pertama adalah bahwa ada hamba Tuhan tidak mengerti namanya hermeneutik atau dasar Alkitab itu seperti apa. Betul. Nah, kalau seorang hamba Tuhan harus sekolah teologi, itu dasar pertama itu hermeneutik untuk cara menafsir Alkitab yang benar. Yang kedua itu
mungkin tidak mengerti apa konsepnya, konteksnya tidak mengerti, karena sudah berulang-ulang yang saya bisa mengamati. Kalau dibaca firman Tuhan, selesai dibaca firman Tuhan bukan dibahas apa itu firman Tuhan, tapi sudah tinggalkan firman Tuhan, lari kemana-mana, dan kebanyakan itu apa pengalaman hidup itu diceritakan. Dan firman Tuhan itu dilupakan. Apa yang tadi dibacakan itu tidak dibagikan lagi ke jemaat. Jadi pengalaman hidup lebih dominan dibagikan daripada isi Alkitab sendiri. Iya. Ya. Iya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa memang, karena banyak sekali memang yang kita lihat kalau secara khusus di Batam saja berapa banyak denominasi gereja yang luar biasa banyak. Bahkan ada gereja-gereja yang mungkin baru mulai muncul atau apapun itu, nah memang rata-rata muncul karena memang ada perbedaan doktrin mungkin di gereja yang sebelumnya, sehingga akhirnya mulai muncul lagi gereja-gereja yang baru. Nah, bagaimana kira-kira Pak Sepri menyikapi ini? Itu memang banyak denominasi di Batam, mungkin ribuan. Boleh banyak denominasi sehingga doktrinnya berbeda, tapi kita kan satu Alkitab. Satu hal yang menarik adalah bahwa ajaran yang sehat itu harus secara biblikal, Alkitabiah, ya. harus Alkitabiah itu. Apapun yang kita bicarakan harus keluar dari Alkitab. Alkitab harus menjawab diri sendiri. Itu yang harus betul-betul itu. Karena kalau kita sudah keluar Alkitab, berarti bukan Alkitabiah lagi. Tapi itu gimana ya? Memaksakan sesuatu yang dari luar untuk harus cocok dengan isi Alkitab lah, kalau boleh dibilang ya. Karena dia sudah punya sesuatu di otak dia, baru dia cari ayat untuk dicocokkan dengan apa pemikiran dia, sehingga tidak sesuai sama konteks Alkitabnya. Menyimpan, sangat-sangat menyimpan itu, dan dia paksakan apa pikiran dia, apa pengalaman dia, tapi sebenarnya itu ajaran sesat itu menyesatkan kali. Tapi dia berpikir bahwa itu benar menurut dia, tapi menurut Alkitab itu salah. Nah, ini sesuatu yang menarik memang teman-teman sahabat channel Musik Inspiratif, berbicara tentang bagaimana menafsirkan Alkitab, bagaimana memahami Alkitab, dan bagaimana Alkitab sebenarnya menyatakan kebenaran itu sendiri sesuai dengan apa yang kita imani, bahwa Alkitab itu sendiri adalah firman Tuhan ya. Ini memang sebenarnya menjadi dilema, karena ada begitu banyak memang hamba Tuhan yang kadang-kadang tidak lulus sekolah teologi, atau kadang-kadang orang berpikir bahwa sekolah teologi itu kan nggak penting, ngapain sekolah teologi? Sekolah teologi itu bisa jadi pendeta. Banyak orang berkata seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sepri melihat ini? Apakah memang untuk menjadi hamba Tuhan atau pendeta cukup hanya dengan ya tiba-tiba karena merasa dipandang layak sudah langsung jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan, tidak perlu melalui sebuah proses pendidikan yang baik? Itu menurut Pak Sepri bagaimana? Apakah betul tidak perlu sekolah atau tidak perlu belajar, cukup banyak berdoa saja bisa jadi pendeta, bisa berkhotbah? Tidak bisa. Saya berpikir bahwa itu salah itu. Karena kalau kita mau berpikir bahwa tidak perlu sekolah, yang penting bisa tahu sedikit, bisa berkhotbah, sudah bisa berkhotbah. Tapi justru itu bahaya itu. Kalau orang berpikir seperti itu, bukan untuk apa pelayanan, tapi hanya untuk cari duit. Itu tujuan hidupnya. Karena apa? Mungkin pernah dia bergabung dengan salah satu gereja, mungkin dia melihat bahwa perpuluhannya banyak, jemaatnya banyak, mungkin dia tergiur seperti itu. Sehingga dia juga mau sekolah atau tidak sekolah, yang penting dia bisa merintis, karena tujuan dia adalah duit. Ini sesuatu yang menarik ya. Dan memang sejauh ini bagaimana Pak Sepri melihatnya? Apakah memang ada hamba Tuhan yang memang orientasinya memang benar-benar karena duit, bukan karena pelayanan? Saya melihat memang betul ada salah satu hamba Tuhan. Waktu itu saya pelayanan, nggak salah waktu itu salah satu gereja lah, 2000
2017 itu. 2017 dia kalau berkhotbah di atas podium atau di mimbar, apapun yang dia bacakan dari firman Tuhan itu, ujung-ujung pasti duit, ujung-ujung pasti duit, ujung-ujung pasti duit. Maka saya berpikir bahwa orang seperti itu tidak cocok untuk berdiri di mimbar. Karena orientasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya? Karena orientasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hanya untuk cari duit aja. Mungkin karena tidak ada kerjaan yang lain, susah cari kerja, jadi satu-satunya cara paling gampang itu mungkin, Pak. Nah itu yang bahaya. Iya, iya. Itu yang memang sangat-sangat tidak bagus itu. Karena gini ya, banyak hamba Tuhan sekarang hanya mengejar duit aja, tidak fokuskan untuk apa pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau melihat hamba Tuhan itu syaratnya harus seperti hamba. Nah, kalau hamba itu kan bahasa Yunani-nya apa? Doulos. Atau kesek kaki. Iya. Nah, tapi hamba Tuhan sekarang tidak mau seperti itu. Malah jadi bos. Nah itu yang salah artikannya itu. Justru kalau jemaatnya sudah banyak, itu nggak peduli lagi. Itu yang penting dia ada terkeluar masuk, ada pemasukan. Kau mau ajarkan yang bagus atau tidak bagus. Nah yang bermasalah adalah bahwa ada firman Tuhan yang berkata bahwa hamba Tuhan harus ambil susu dan bulu domba. Nah susu dan bulu domba itu kan berbicara mengenai persembahan. Dia ambil persembahan, dia makan kenyang-kenyang, tapi dia tidak memberikan yang terbaik bagi dombanya. Nah dombanya itu adalah jemaat. Dia menikmati susu dengan bulu dengan semua yang dinikmati, tapi dia tidak pernah mengajarkan yang terbaik bagi jemaatnya. Harusnya seimbang ya, minimal ketika misalkan jemaat memberikan yang terbaik untuk hamba Tuhan juga harus benar-benar mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik juga ya, untuk pertumbuhan iman mereka. Karena memang sebenarnya yang paling dibutuhkan jemaat itu adalah dia ingin bertumbuh. Benar ya. Nah, bagaimana mungkin dia bisa bertumbuh kalau sendiri memang tidak mendapatkan asupan makanan rohani yang baik seperti itu ya. Nah, ini bagaimana Pak Sepri melihat sejauh ini apa yang kira-kira memang perlu dilakukan oleh hamba Tuhan supaya jemaat yang ada di gereja itu memang harusnya benar-benar bisa bertumbuh dengan baik secara jasmani dan rohani, tapi terutama rohaninya. Ya saya melihat bahwa menjadi kendala bahwa karena para hamba Tuhan tidak kembali ke Alkitab. Kalau jemaat mau bertumbuh harus ajarkan doktrin. Doktrin harus penting di gereja itu. Nah hari-hari ini banyak hamba Tuhan tidak ajarkan doktrin di gereja. Kita melihat kayak di YouTube. Makanya kalau kayak kita yang tamatan dari aliran reform, itu kita rata-rata kan doktrin. Itu doktrin harus diutamakan. Alkitabiah itu penting. Alkitabiah itu. Tapi kalau kita melihat dari sekolah teologi yang lain, itu sangat-sangat miris sekali. Yang ajarkannya hanya adalah ke perut mereka aja, intinya dapat duit lah. Tapi yang anehnya gini, justru kalau hamba Tuhan berkhotbah seperti ini, jemaat lebih senang. Itu lebih senang jemaatnya. Contoh, bercerita pengalaman, bercerita tentang berkat, lelucon di atas mimbar, tapi lupa untuk mengajarkan doktrin di atas mimbar. Contoh aja, mengenai keselamatan. Banyak jemaat yang tidak, gimana ya? Kan kita bertanya, kau selamat atau tidak? Ragu. Masih ragu. Nah ini kira-kira salah letak kesalahannya di mana ya? Itu salah letaknya itu di para hamba Tuhan, karena tidak mengajarkannya secara doktrinal, secara Alkitabiah itu. Contoh aja, mungkin jemaat sudah bertahun-tahun dia bergereja. Kalau kita bertanya, hari ini kalau kau mati, kau yakin masuk surga tidak? Masih bingung. Bingung. Iya.
Dia bingung dia mau menjawab apa, karena memang tidak pernah diajarkan dia. Yang kedua, kita bertanya kepada orang-orang itu atau kepada jemaat itu, yakin tidak keselamatan itu bisa hilang? Atau keselamatan tidak bisa hilang? Dan pasti mereka jawab adalah keselamatan itu bisa hilang. Karena apa? Karena banyak hamba Tuhan tidak ngerti. Yang harus diajarkan di gereja adalah doktrin dasar yang Alkitabiah. Ya Alkitabiah. benar. Nah, ini sesuatu yang memang penting karena memang iman Kristen kita itu akan benar-benar kokoh, akan benar-benar kuat ketika memang dibangun di atas dasar yang benar, dibangun di atas dasar yang memang Alkitabiah, sesuai dengan firman Tuhan dan bukan karena dasar yang lain. Kalau misalkan seseorang membangun dasar imannya itu karena sesuatu yang kelihatan secara kasat mata atau sesuatu yang kelihatan secara jasmania, maka otomatis pasti kehidupan kerohaniannya juga tidak bagus. Nah, memang seperti yang Pak Sepri katakan tadi, banyak orang yang akhirnya salah memahami, termasuk keselamatan, termasuk juga dengan keyakinan sendiri, padahal sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Nah, kira-kira harapan Pak Sepri sendiri supaya orang akhirnya bisa benar-benar memahami ini dengan benar, itu apa yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan? Seorang hamba Tuhan harus kembali ke Alkitab. Itu dasar paling terutama adalah Alkitab itu. Kalau jemaat mau mengerti, harus gembala mengajarkan doktrin kekristenan yang betul-betul Alkitab itu. Dasar-dasar inti dari kekristenan adalah keselamatan itu. Karena Tuhan datang ke dunia hanya tujuan itu aja, untuk menyelamatkan setiap orang. Tapi sekarang hamba Tuhan tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan hanya secara praktis, diajarkan begitu-begitu aja, tidak menyentuh sama sekali dasar doktrin keselamatan itu. Berarti memang dalam hal ini bisa kita katakan bahwa memang hamba Tuhan harusnya lebih banyak punya waktu untuk menggali isi Alkitab. Iya, Ya, betul. karena memang boleh dikatakan bahwa ada banyak orang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, tapi tidak punya waktu untuk memperdalam Alkitab, membaca Alkitab saja mungkin jarang. Ini mungkin sesuatu yang menjadi kendala sampai akhirnya juga tidak punya persiapan dalam menyampaikan firman Tuhan atau dalam melayani Tuhan. Nah, ini bagaimana Pak Sepri melihatnya? Ada dua hal yang saya melihat dari para hamba Tuhan. Satu, tidak ada persiapan sama sekali. Dia kebanyakan itu ngambil dari internet. Besok mau khotbah malam ini baru dia mukul. Malam ini baru dia akan persiapan materi seperti apa. Dan ujung-ujungnya tidak mengerti firman Tuhan karena pasti lari ke Google. Padahal sebenarnya memang perkembangan media sosial ini bagus, banyak informasi yang bisa kita dapat di sana. Artinya bahwa sebenarnya tanpa diambil dari sana untuk disampaikan ulang pun orang bisa cari, bisa temukan di sana. Nah, memang berarti harusnya yang dipersiapkan untuk disampaikan itu sesuatu yang baru, yang memang benar-benar hasil penggalian yang merupakan memang harus memang kasih alokasi waktu yang cukup untuk setiap hari berusaha menggali isi Alkitab itu sendiri, berarti ya. Iya, memang betul. Kalau seseorang kalau mau betul-betul mengerti firman Tuhan, harus punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Saya aja satu hari itu bisa dari jam 8 sampai jam 5. Saya bersyukur karena punya orang tua rohani yang luar biasa. Ada 3 orang yang saya belajar dari mereka itu luar biasa. Saya berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama, saya sebutkan namanya aja. Boleh. 3 orang ini, yang pertama adalah Pak Pendeta Budi Asali, orang yang sangat luar biasa. Iya. Dia dosen reform. Iya. Mau dia bilang orang yang sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, masih dosen saya, Bapak Pendeta Esra Soru. Beliau juga pernah dosen, jadi dosen Bapak. Ya, itu dosen saya itu. Yang ketiga itu
Bapak Dekin Gadas. Verbum Veritatis ya. Verbum Veritatis itu. Iya. Itu yang mereka mengubah pola pikir saya itu, gimana untuk bisa kembali ke firman Tuhan secara total. Kalau kita mau benar-benar ajaran kita harus betul-betul Alkitab, ya harus kembali ke Alkitab. Iya. Itu baru namanya murni firman Tuhan. Dan memang yang saya lihat nama-nama yang Pak Sepri sebutkan itu memang tokoh-tokoh, boleh dikatakan tokoh apologet dan juga pengajar-pengajar Kristen yang memang hari ini radikal menyampaikan ajaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Yang memang kadang-kadang juga menentang habis ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Siapapun dia kalau mengajarkan sesuatu melenceng pasti dibabat habis sama mereka ya. Nah ini teladan yang luar biasa. Nah kira-kira bagaimana Pak Sepri melihat ini tentang perkembangan kekristenan itu di tangan hamba-hamba Tuhan ini? Saya melihat 3 tokoh ini kekristenan semakin gimana ya? Semakin berkembang karena dari 3 tokoh ini orang-orang yang contoh tidak hamba-hamba Tuhan dari gereja yang mengajarkan sesat langsung dibabat habis. Itu yang saya berpikir bahwa ini luar biasa. Tuhan pakai mereka luar biasa untuk betul-betul untuk menghilangkan ajaran-ajaran sesat itu. Karena banyak hamba Tuhan saat-saat ini dia nggak ngerti firman Tuhan pun pasti muncul di YouTube dan ajarannya miring-miring semua, ajarannya aneh-aneh semua. Itu yang, dan saya bersyukur ada seorang tokoh yang luar biasa itu Bapak Dekin Gadas yang itu dipakai Tuhan luar biasa. Yang sering saya nonton dari beliau adalah bahwa sering dia membahas Alkitab secara utuh, secara biblikal. Itu yang luar biasa. Makanya saya punya waktu. Saya bekerja di kantor juga. Tapi saya 3 tokoh ini, saya meluangkan waktu saya Itu selalu dengar pengajaran mereka. 1 orang 2 jam. Wah, luar biasa. 2 jam selesai, saya pindah ke salah satu orang lagi. Dan hari-hari saya belajar dari mereka. Dan semua materi mereka itu saya tulis. Saya juga belajar dari mereka gimana caranya, gimana untuk bisa meneliti firman Tuhan. Maka saya berpikir bahwa orang-orang ini luar biasa dipakai Tuhan, luar biasa. Oke, jadi teman-teman sahabat channel Musik Inspiratif, ini sesuatu yang memang menjadi kegelisahan dari Pak Sepri sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya juga berharap ini juga menjadi kegelisahan kita semua. Selagi masih ada ajaran-ajaran yang memang menyimpang dari Alkitab, ini harusnya menjadi perhatian kita bersama. Ini harusnya menjadi fokus kita bersama supaya sebisa mungkin setiap orang akhirnya juga mendapatkan asupan makanan rohani yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, memang 3 tokoh yang disebutkan oleh Pak Sepri tadi adalah 3 tokoh yang memang benar-benar menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk setiap saat meneliti firman Tuhan dan menyampaikan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan ini juga butuh waktu yang cukup panjang. Mereka hampir habis waktu mereka, hampir sebagian besar adalah untuk meneliti firman Tuhan. Nah, sore ini teman-teman, saya bersama Pak Sepri ini merupakan sebuah podcast yang apa yang disampaikan Pak Sepri ini merupakan sebuah kegelisahan hati di mana melihat perkembangan pengajaran Kristen yang begitu banyak sekali berkembang di luar sana, bahkan di media sosial. Artinya bahwa kalau kita tidak hati-hati maka kita pasti akan tersesat, karena banyak sekali ajaran yang bisa kita akses dengan mudah di media sosial, entah itu di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Dan tanpa kita sadari juga ada banyak sekali ajaran sesat di sana yang kalau kita tidak antisipasi maka itu juga bisa membuat orang akhirnya makin lama makin sesat, meninggalkan Tuhan. Nah, kira-kira pesan Pak Sepri sendiri bagi umat Tuhan dalam meneliti firman Tuhan, atau dalam
setiap kali mengakses firman Tuhan dari internet, kira-kira gimana caranya supaya kita tahu benar apakah ini ajaran yang benar sesuai Alkitab atau bukan ini, supaya jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran yang beredar di media. Ada caranya seperti ini. Mungkin sering kita baca di YouTube atau mungkin di Google, mungkin sering kita baca di rumah-rumah, tapi kita harus kembali ke Alkitab. Karena banyak di Google itu tidak sesuai konteksnya. Boleh mereka gimana ya, banyak khotbah di Google, tapi rata-rata tidak sesuai sama konteksnya. Yang kedua, kita harus kembali ke bahasa aslinya. Iya. Boleh kita dengar dari orang berkhotbah, orang seperti ini, tapi kita harus Punya waktu untuk punya waktu untuk meneliti ya. belajar untuk bisa teliti itu. Kita kembali ke Alkitab, kita melihat dia khotbahnya seperti ini, berarti latar belakang seperti ini, konteksnya seperti ini, apakah sesuai sama konteks atau tidak, dan apakah bahasa aslinya pas atau tidak. Karena kalau kita hanya terima versi dan buka mulut, pasti kita akan disesatkan. Berarti memang tidak boleh telan mentah-mentah gitu saja ya. Jadi memang kita akhirnya juga memang harus punya pengetahuan yang cukup, punya waktu yang cukup untuk kembali lihat apakah ini sesuai firman Tuhan atau tidak ya. Dan memang apa yang disampaikan Pak Sepri ini benar. Ketika mungkin kita tidak punya waktu yang cukup untuk membaca firman Tuhan, maka apapun yang kita baca mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan pun kita akan telan mentah-mentah begitu saja, dan akhirnya menyesatkan kita. Jadi memang balik lagi, memang kita juga harus punya waktu yang cukup, walaupun kita sebagai jemaat bukan hamba Tuhan, mungkin bukan sebagai seorang pendeta, tapi setiap kita juga mengaku sebagai umat Tuhan harusnya punya waktu untuk setiap waktu merenungkan firman Tuhan ya. Jadi paling tidak ketika ada ajaran-ajaran yang melenceng kita tahu, karena kita setiap hari selalu sudah akrab, sudah benar-benar tahu apa itu isi firman Tuhan. Seperti itu ya. Karena memang ada banyak orang yang akhirnya walaupun salah pun ditelan mentah-mentah, diaminkan, dianggap benar, karena memang tidak tahu apakah itu ada di Alkitab atau tidak, apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Nah, saya pikir ini memang sesuatu yang untuk belajar firman Tuhan, saya pikir memang tidak harus jadi hamba Tuhan. Bahkan saya bersyukur memang seperti yang di beberapa SPT itu sudah mulai buka kelas online. Jadi bagi mereka yang pengen belajar firman Tuhan, walaupun bukan tujuannya nanti jadi hamba Tuhan, tidak mau jadi hamba Tuhan tidak apa-apa, tapi minimal ikut kelasnya supaya memperdalam pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, ini sesuatu yang bagus. Nah, teman-teman sahabat channel Musik Inspiratif, malam hari ini mungkin bagian pertama podcast kami, saya dengan Pak Sepri. Saya berharap setelah ini mungkin ada part 2-nya, ada bagian keduanya kita akan lanjutkan, karena lagi mulai sholat azan maghrib, jadi agak sedikit mengganggu suara yang masuk ke YouTube. Tapi teman-teman, jangan lupa untuk ikuti percakapan kami yang mungkin akan lebih seru dari hari ini di bagian kedua nanti. Jadi ikuti terus teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi penting tentang kebenaran Alkitab. Nah, Pak Sepri, terima kasih banyak untuk waktunya sore ini. Kita akhiri dulu, nanti kita akan lanjut di bagian kedua. Nanti saya berharap Pak Sepri punya waktu kapan kita bisa datang lagi di studio kita yang gak seberapa ini, tapi minimal kita bisa berbagi inspirasi untuk menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Oke, mungkin ada pesan terakhir, agak kencang suara Pak Sepri biar mungkin apa pesan dari saya adalah bahwa kalau jadi orang Kristen harus betul-betul jadi orang Kristen, harus belajar firman Tuhan. Jangan ditelan-telan mentah aja seperti itu. Harus betul-betul harus kritis lah ya. Kritis. Apalagi zaman sekarang ini, YouTube berkeliaran kemana-mana. Kita dengar bagus, tapi isinya tidak bagus. Betul. Right. Jadi itu sebuah pesan yang luar biasa dari Pak Sepri. Jadilah hamba Tuhan atau orang-orang percaya yang kritis menanggapi firman Tuhan. Sebisa mungkin ketika kita mendengarkan segala sesuatu, mari coba kembalikan lagi ke Alkitab, apakah itu Alkitabiah atau tidak. Terima kasih banyak Pak Sepri untuk sore ini.
Selamat sore, sampai jumpa lagi di bagian yang kedua di podcast kita untuk bisa memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.